kelas yang beranggotakan Maherita Nur Aziza, Lisanatul Mustafa, Gita Nubuwa, Rizky Rizan Nurlaili, Eki Sabta Daniar. Di sini kami ingin menjelaskan sedikit tentang praktek tahris al-hadis dan al-jar wa al-ta'dil menggunakan perangkat IT. Sebelum ke praktek menggunakan perangkat IT, terlebih dahulu saya akan menjelaskan definisi tentang tahris al-hadis dan al-jar wal al-ta'dil. Definisi tahris al-hadis. Secara bahasa, tahris berasal dari kata kharaja yang artinya keluar. Menurut Mahmu al-Tahan, tahris al-hadis adalah upaya untuk menunjukkan asal suatu hadis pada sumbernya yang asli, di mana di dalamnya sudah terdapat sanad dan penjelasan tentang kualitas hadis tersebut. Menurut Nawawi Yuslam, tahris al-hadis adalah mencari sebuah hadis pada kitab hadis yang di dalamnya sudah ada sanad dan matan hadis. Menurut Muhammad Suyuti Ismail, tahris al-hadis adalah menunjukkan sebuah hadis beserta periwayat dari hadis tersebut menggunakan suatu metode periwayat hadis. Manfaat dan faedah tahris al-hadis, yaitu mengetahui tentang referensi dari beberapa buku hadis. Melalui tahris dapat mengetahui siapa perawi suatu hadis serta mengetahui hadis tersebut di dalam kitab hadis apa saja. Mengetahui kumpulan beberapa hadis, dengan tahris seseorang dapat menemukan hadis yang akan diteliti dari beberapa hadis. Mengetahui keadaan sanad yang bersambung dan yang terputus, serta mengetahui kemampuan perawi dalam mengingat hadis dan menunjukkan kejujurannya dalam periwayatannya. Mengetahui status hadis, ditemukan sanad pada hadis dhaif, hukumnya sahih namun melalui sanad lain. Definisi al-jarwah al-ta'dil. Secara bahasa, jar berasal dari kata jaroha yang artinya melukai, sedangkan ta'dil secara bahasa artinya menyamakan. Menurut ahli hadis, jar adalah mengkritik seseorang yang meriwayatkan hadis dengan ungkapan-ungkapan yang menghilangkan kualitas normal, spiritual, dan religius seorang perawi hadis. Sedangkan ta'dil adalah memuji perawi dan menetapkannya sebagai orang yang memiliki moral bagus, spiritual, dan religius. Penyebab perawi dikenai al-jar wa al-ta'dil ialah bid'ah, yaitu melakukan perbuatan tercelah dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Mukhalafah, yaitu menyimpang dari periwayat seseorang yang lebih terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Ghalat, yaitu banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Jahalah al-hal, yaitu perawi hadis tidak dikenal sehingga hadisnya tidak dapat diterima di sekitar, di masyarakat. Dakwah al-intiqad, yaitu terputusnya sanad perawi hadis, yaitu terputus-putusnya dari awal sampai akhir perawi hadis itu tidak bersambung, melainkan terputus. Syarat melakukan al-jar wa al-ta'dil, yaitu orang yang melakukan jar dan ta'dil adalah orang yang jujur, warak, bertakwa, dan alim. Orang yang melakukan jar dan ta'dil harus mengetahui penyebab seseorang dikenakan jar dan ta'dil. Orang yang melakukan jar dan ta'dil harus bisa berkomunikasi dan menguasai bahasa Arab dengan baik agar bisa melakukan al-jar wa ta'dil kepada seseorang yang dikenakan. Tata cara dalam melakukan al-jar wal al-ta'dil, yaitu harus seimbang ketika menjar dan mentakdil perawi, tidak boleh terlalu melebihkan dan juga tidak boleh terlalu menjatuhkan perawi. Jadi dia harus seimbang dalam mentakdil perawi. Menjar sesuai keperluan dan tidak melebih-lebihkan, sesuai apa yang didapatkan kekurangan dan kelebihannya, dan tidak melebih-lebihkan kekurangannya dan tidak melebih-lebihkan kelebihannya. Tidak boleh melakukan jar saja. Apabila terdapat nilai positif pada diri perawi, maka harus melakukan takdil juga. Jadi, apabila kita menemukan pada perawi itu kesalahan sedikit, kita tidak boleh melakukan jar langsung, tapi harus mengetahui positifnya juga.
Di sini selanjutnya itu adalah praktik tahris al-hadis menggunakan perangkat IT. Di sini salah satu software yang kami gunakan untuk praktek hadis adalah software Al-Maktabah Asy-Syamilah. Langkah pertama adalah membuka menu utama Al-Maktabah Asy-Syamilah. Nah, selanjutnya saya akan langsung ke halaman Al-Maktabah Asy-Syamilah. Bentuknya seperti di bawah ini. Ini adalah halaman Maktabah Asy-Syamilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa yang ada di dalam Maktabah Asy-Syamilah ini dan pencarian hadisnya. Untuk mendownload Maktabah Asy-Syamilah nanti saya kasih linknya di deskripsi. Ini adalah jumlah kitab yang ada pada Al-Maktabah Asy-Syamilah yang bisa di-download di sini. Kita bisa mendownload kitab-kitab atau kitab-kitab hadis yang ingin di-download atau ingin dicari. Di sini bisa membedakan yang mana kitab, yang mana kutub. Ini adalah kutub-kutub yang ada di Maktabah Asy-Syamilah. Dan ini adalah at-tasnifnya. Dan ini adalah muallif. Jadi kita bisa mengetahui buku ini ada berapa buku. Contoh bin Halajah. An-Haras bin Halajah dia memiliki satu buku. Dan biar lebih mudah bisa mencari di sini dengan memasukkan nama bukunya dengan bahasa Arab. Dan agar bisa hadis yang ditampilkan dapat, semua buku yang kepengen dicari bisa di-download di sini. Dan mendownload perlu butuh waktu. Dan apabila kita klik di salah satu buku, dia akan muncul beberapa tentang buku, tentang beberapa biografi buku. Begitu juga kalau mencari hadis. Kita bisa mencari hadis di sini. Tetapi sebelum mencari hadis, semua bukunya harus kita download dulu baru bisa hadis yang ingin dicari muncul. Di sini juga ada Al-Quran. Kita juga bisa mencari beberapa kalimat-kalimat berapa banyak kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya seperti ini. Al-Adaba. Kita bisa melihat di tanda-tanda yang merah ini adalah adabarohum. Kalimat-kalimat yang ada adabanya. Oke, sekian dan terima kasih untuk praktik menggunakan software Maktabah Asy-Syamilah untuk pencarian hadis. Yang ingin mencoba dan mencari kesohihan hadis dan matan-matan hadis bisa di sini di Al-Maktabah Asy-Syamilah lengkap. Bisa mendownload dengan versi buku yang lengkap, sudah ada semua bukunya. Kalau yang saya tunjukkan ini adalah versi yang perlu mendownload bukunya. Sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan kan silakan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.